Conjuring 3: The Devil Made Me Do It. Film horor dengan cerita berdasarkan kisah nyata yang dirilis tahun 2021. Film ini merupakan sequel ketiga dari cerita perjalanan pasangan paranormal Ed dan Lorraine Warren yang diperankan oleh Patrick Wilson dan Vera Farmiga. Pada film The Conjuring 3 kali ini akan menceritakan salah satu kasus teror yang paling mengerikan dan misterius. Oke, tak perlu berlama-lama, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Kita langsung cus aja ke filmnya. Let's begin. Kisah bermula pada tahun 1981. Pasangan Ed dan Lorraine Warren diminta untuk mendampingi prosesi eksorsis keluarga Glatzel terhadap seorang anak kecil bernama David. Diketahui David mengalami serangkaian tanda kalau dirinya diincar roh jahat setelah ia dan keluarganya pindah ke sebuah rumah baru. Setelah membaca doa, sebelum prosesi mereka beristirahat sambil menunggu kedatangan pastor. David yang terlihat lelah ingin beristirahat. Lalu David diantar Arnie. Ernie adalah pacar kakaknya David yang bernama Debbie. Di dalam kamar, Ernie menghibur dan memberi semangat kepada David. Ernie mengatakan kepada David, apapun yang terjadi, dirinya akan selalu melindungi David. Tak lama kemudian, pastor pun datang. Beberapa saat kemudian, saat David sedang tidur beristirahat, ia didatangi kembali oleh roh jahat. Dengan rasa takut, David mencoba bersembunyi di kamar mandi. Namun roh jahat tersebut merasukinya. David berteriak keras sehingga semua orang di rumah itu datang ke kamarnya. Bahkan roh jahat yang telah merasuki David mampu melakukan penyerangan kepada orang tuanya. Ed segera membawa David ke ruang tamu untuk melakukan ritual prosesi eksorsis pengusiran setan. Ketika prosesi eksorsis telah disetujui oleh Vatikan dan seorang pastor diminta melakukan pengusiran setan, yang dihadapi oleh mereka ini rupanya jauh lebih kuat. Proses eksorsis berjalan kacau, hingga keselamatan Ed dan Lorraine pun terancam. Di tengah kekacauan itu, pemuda bernama Arnie Johnson yang ikut membantu eksorsis berusaha menyadarkan David. Demi menolong David, Arnie menyerahkan dirinya pada iblis tersebut. Perpindahan iblis hanya diketahui oleh Ed. Eksorsis David berakhir begitu saja, dan penderitaan Arnie pun dimulai. Kemudian di rumah sakit di mana Ed dirawat, Ed mengalami serangan jantung akibat serangan dari roh jahat saat prosesi eksorsis. Setelah peristiwa kejadian tersebut, kehidupan mereka kembali normal. Namun, kehidupan normal ini tidak berlangsung lama. Arnie menjalani hidupnya dengan penuh kesengsaraan. Dia merasa diintai dan berbagai teror memenuhi pikiran dan dunia nyatanya. Ia bahkan kerap berhalusinasi akibat gangguan iblis tersebut. Sementara itu, Ed yang terbaring di rumah sakit akibat serangan jantung saat eksorsis. David mendadak sadarkan diri. Ia kemudian mengatakan kepada Lorraine bahwa iblis roh jahat tersebut belum hilang. Ed meminta Lorraine untuk memperingatkan keluarga Glatzel akan situasi Arnie. Namun peringatan dari Ed terlambat. Arnie yang berhalusinasi dikarenakan iblis roh jahat telah membunuh seseorang bernama Bruno Saul dengan sadis di depan Debbie, kekasihnya sendiri. Arnie pun akhirnya ditangkap. Arnie mengakui dirinya membunuh karena kerasukan setan. Kasus Arnie membuat Ed dan Lorraine terseret dalam cerita baru. Mereka harus membuktikan Arnie di depan pengadilan bahwa pemuda itu kerasukan setan dan membunuh dalam keadaan tidak sadar. Berbagai cara dilakukan, dari mengetes Arnie untuk membaca Alkitab sampai menemui pengacara untuk membela Arnie. Namun pengacara tersebut menolak dikarenakan Arnie adalah pelaku pembunuhan dan bersalah. Ed menjelaskan kepada pengacara bahwa saat kejadian Arnie dalam kondisi kerasukan. Ed kembali meyakinkan pengacara tersebut agar datang ke rumahnya untuk melihat sesuatu di luar nalar sang pengacara, yaitu melihat Annabelle. Keesokan harinya di dalam sidang, sang pengacara dengan wajah bergetar mengatakan bahwa Arnie tidak bersalah.
dikarenakan bahwa Arnie dalam kondisi kerasukan. Klaim itu menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah hukum Amerika Serikat yang menuntut bukti nyata kerasukan dalam pengadilan. Bahkan pengacara Arnie yang diminta oleh Ed dan Lorraine pun sangsi pemuda itu bisa lolos dari vonis hukuman mati. Ed dan Lorraine tak menyerah. Mereka terus mencari bukti terkait kerasukan yang dialami Arnie. Diceritakan awal sebelum David kerasukan, keluarga Glatzel pindah ke rumah baru. Saat David memasuki rumah tersebut dan memasuki sebuah kamar, David menemukan sebuah kasur air. Ia pun tertarik dengan kasur tersebut dan mencoba berjalan dan rebahan di atasnya. David mulai merasakan keanehan dan mencoba turun dari kasur itu. Dan tiba-tiba saja David ditarik oleh iblis roh jahat dari dalam kasur. Ini merupakan asal mula David kerasukan. Ed dan Lorraine meyakini tempat tidur di rumah baru keluarga Glatzel tersebut yang menyebabkan David kerasukan iblis. Dan mereka menelusuri rumah itu untuk menemukan petunjuk. Di ruang bawah tanah, Lorraine menemukan sebuah totem persis di bawah posisi kasur air. Dari petunjuk yang ditemukan, Lorraine menyimpulkan kalau David terkena kutukan. Dan kutukan tersebut berpindah ke Arnie. Kutukan itu akan merenggut nyawa yang terkena kutukan. Pastor menyarankan untuk menemui pensiunan pastor yang bernama Kestner. Pensiunan pastor itu pasti mengerti dengan totem kutukan yang ditemukan Lorraine. Ed dan Lorraine segera menemui Kestner. Ed menunjukkan foto totem kutukan tersebut. Kemudian Kestner mengajak Ed dan Lorraine ke ruangan bawah tanah. Di ruangan ini, Kestner banyak sekali menyimpan penemuan benda-benda terkutuk, sama seperti ruangan Ed dan Lorraine di rumahnya. Setelah balik dari rumah Kestner, Ed dan Lorraine mendapat kabar dari Drew asistennya bahwa ada seorang detektif yang menemukan benda totem kutukan yang sama. Ed dan Lorraine segera menemui detektif tersebut. Demi mendapatkan petunjuk baru, Ed dan Lorraine membantu kasus detektif tersebut yang belum terpecahkan, yaitu hilangnya dua gadis di mana yang satu telah diketemukan dalam kondisi tertusuk 22 kali dan yang satunya belum diketemukan. Lalu mereka segera menuju ke lokasi tempat kejadian diketemukan mayat gadis yang mati tertusuk. Dengan insting cenayangnya, Lorraine merasakan dan melihat kejadian kedua gadis tersebut dan membawanya ke tepi jurang sungai. Lorraine hampir saja jatuh ke jurang dikarenakan ditarik roh iblis jahat. Setelah itu Lorraine memberitahu kalau gadis yang belum diketemukan itu ada di bawah tepi jurang sungai. Dan pada akhirnya detektif menemukan satu mayat di dalam sungai yang kemungkinan adalah gadis yang mereka cari. Di tempat lain, Arnie yang berada di dalam lapas penjara kembali didatangi oleh iblis roh jahat. Kemudian saat Arnie dikunjungi oleh Debbie dan David, Arnie mengaku kalau dirinya masih diganggu oleh iblis roh jahat dan menyuruhnya untuk bunuh diri. Sesampainya di rumah, Debbie segera menghubungi Ed dan menceritakannya. Namun di tengah pembicaraan, telepon mereka mendadak terputus. Lalu Lorraine menyimpulkan kepada Ed kalau kutukan tersebut bisa dipatahkan. Iblis roh jahat datang tidak dengan kemauannya sendiri, melainkan ada yang mengirimnya. Kemudian Lorraine ingin melihat jasad gadis yang diketemukan di sungai untuk menyelidiki lebih lanjut. Lalu mereka pergi ke rumah duka tempat jasad gadis tersebut disimpan. Di dalam mereka menemukan jasad gadis tersebut. Lalu Lorraine melakukan koneksi alam bawah sadar dengan menyentuh tangan jasad gadis tersebut. Di alam bawah sadar, Lorraine melihat seorang wanita sedang melakukan ritual di altar. Ritual jahat yang mengarah ke Arnie yang berada di lapas penjara untuk melakukan bunuh diri. Lorraine yang melihatnya segera menghentikan ritual jahat tersebut. Namun penyihir tersebut menyerang Lorraine dengan mengirim roh jahat ke rumah duka. Di saat yang sama di rumah duka, Ed yang melihat roh jahat tersebut segera menolong Lorraine. Lorraine mengatakan kepada Ed kalau penyihir jahat tersebut telah mengetahui identitas mereka. Kemudian mereka berdua pulang ke rumah dan memikirkan bagaimana mematahkan kutukan penyihir jahat tersebut.
Dari sebuah buku, mereka mendapatkan petunjuk bahwa kutukan dapat dipatahkan dengan menghancurkan altar ritual. Namun mereka tidak mengetahui di mana letak altar tersebut. Tiba-tiba saja Ed jatuh pingsan. Dan saat terbangun, Ed mencari Lauren di dalam rumah. Tetapi Ed tidak menemukan Lauren. Namun dirinya bertemu dengan penyihir jahat dan diserang oleh iblis roh jahat. Ed melawannya dengan membaca doa. Namun Ed berhalusinasi. Ed hampir saja melukai Lauren, tapi dicegah oleh Drew, asistennya. Ternyata Ed telah terkena kutukan juga. Penyihir itu telah mengirim karangan bunga ke rumahnya dan ada benda totem kutukan di dalamnya. Kemudian mereka berpikir dan merencanakan bagaimana mematahkan kutukan tersebut. Kemudian Debbie yang sedang menjaga Arnie yang diberi obat penenang ditemani pastur lapas penjara. Lalu Lauren meminta bantuan kepada Kestner untuk menerjemahkan beberapa kalimat yang ada di dalam buku. Sedangkan Ed dan asistennya mencoba mencari tahu di mana letak altar sang penyihir dari petunjuk yang diberikan Lauren. Lauren yang telah tiba di rumah Kestner meminta bantuan untuk menerjemahkan sebuah bagian dari buku yang ia bawa. Dan Lauren juga menceritakan bahwa Ed, suaminya, juga terkena kutukan. Kestner pada akhirnya mengakui kalau kutukan jahat tersebut adalah perbuatan dari anaknya. Kestner menyesali hidupnya dikarenakan dirinya sebagai pastor yang sangat memerangi aliran sesat, namun anaknya sendiri adalah penganut pemuja setan. Kemudian Kestner meminta Lauren untuk mematahkan semua kutukan dengan menghancurkan altar yang ada di bawah tanah rumahnya. Setelah Lauren memasuki lorong bawah tanah, ternyata sang penyihir di dalam rumah melihat mereka. Tanpa basa-basi, dia langsung menghabisi Kestner yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Di bawah tanah, Lauren terus menelusuri lorong menuju tempat di mana altar berada. Setelah menemukannya, ia mencoba menghancurkan, namun apa daya ia tidak sanggup. Sang penyihir pun datang mengejarnya. Lauren segera berlari dari kejaran sang penyihir. Di tempat lain, Ed dan asistennya akhirnya menemukan di mana letak altar tersebut. Ed segera bergegas dan menyuruh asistennya untuk menghubungi polisi. Sesampainya di lokasi, Ed segera mencari Lauren dan dirinya mendengar teriakan Lauren dari bawah tanah. Ed segera membuka pintu gorong-gorong yang berada di situ, lalu masuk ke dalamnya. Lauren yang dikejar penyihir jahat hampir terbunuh dan ia berhasil melarikan diri lagi. Ed di dalam lorong yang sedang mencari Lauren bertemu dengan sosok Lauren yang ternyata adalah sang penyihir yang menyamar. Penyihir itu meniupkan guna-guna kepada Ed dan Ed akhirnya kerasukan. Kemudian sang penyihir kembali ke altar dan melanjutkan ritual jahatnya sehingga Arnie yang berada di lapas penjara kembali kerasukan. Arnie yang dalam kondisi kerasukan mencoba bunuh diri, namun ditahan oleh Debbie. Di ruang bawah tanah, Ed yang kerasukan bertemu dengan Lauren, dan Ed membabi buta menyerang Lauren. Lauren berusaha menyadarkan Ed, dan pada akhirnya Ed tersadar dan segera menghancurkan altar yang ada di depannya dengan palu besi. Setelah altar hancur, semua kutukan pun hilang. Di lapas penjara, Arnie kembali tersadar dan terlepas dari kutukan. Tetapi sang penyihir akan kembali menyerang Ed dan Lauren. Namun dikarenakan altar telah hancur, kutukan terpatahkan. Penyihir itu menjanjikan iblis sebuah jiwa, dan iblis tak bisa kembali ke neraka tanpa sebuah jiwa. Iblis merenggut jiwa dari sang penyihir untuk kembali ke neraka. Dan akhirnya polisi pun datang di tempat kejadian. Kemudian Ed menyimpan mangkok ritual yang ia dapat dari altar penyihir. Di ruangan itu adalah tempat Ed dan Lauren menyimpan benda-benda terkutuk. Di akhir film, pada 24 November 1981, diperlihatkan Arnie yang disidang dan divonis bersalah atas tuduhan pembunuhan.
Arnie dipenjara selama 5 tahun, sangat jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut, yaitu hukuman mati. Kemudian ia menikahi Debbie di dalam penjara, dan film pun berakhir. So, there you have it again, The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It. Thanks for watching and see you.